Alhamdulillah, pemirsa Dalwa TV masih tetap mau sabar pada penasaran ini kelanjutan daripada kisah tersebut. Kok bisa? Kadang orang kalau udah cantik seperti itu, dia dikasih orang laki yang jelek, udah jelek tua lagi. Kadang nggak mau orang, ya jelek dong nasib aku. Aku cantik seperti ini dikasihkan orang tua seperti itu, udah tua jelek lagi. Nah ini orang ini dikatakan paling cantiknya wanita. Lah kok mau dia sama laki-laki yang jelek yang tua tadi itu? Maka mengatakan tadi, kaifa tasbirina ala samajatihi wa qabhihi ma'a husniki wa jamaliki. Kok bisa kamu itu sabar kepada orang yang tua yang jelek ini? Sedangkan kamu cantik seperti ini, kok bisa? In hadza minal ajab. Syekh yang mengatakan ini sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang aneh. Faqalat, wanita yang cantik tadi mengatakan, ya hadza la'allahu ruziqa mithli fasyakara wa ana ruziktu mithlahu fasabartu fasyakur wa sabur min ahlil jannah. Ajib, ya. Dikatakan orang perempuan tadi mengatakan kepada Syekh, ya wahai Syekh, ya kemungkinan dia orang laki yang tua ini diberikan perempuan seperti aku, dia bersyukur. Dan aku diberikan suami seperti dia, dan aku bersabar. Ketahuilah bahwasannya orang yang sabar dan orang yang bersyukur dialah penduduk surga. Fala ardo bima qasamahu li. Maka bagaimana aku tidak ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah sudah menentukan yang terbaik buat aku. Sebab ini mungkin aku bisa menjadi penduduk surga. Sebab aku bersabar dengan suamiku yang seperti ini. Dan dia bersyukur dengan istrinya yang cantik. Keduanya bisa menjadi penduduk surga. Fa'ajazani jawabaha famadaitu wa taraktuha. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, ini kisah yang sangat indah, kisah yang sangat bagus. Lihat perempuan tadi, dia tidak berbangga dengan kecantikannya dia tidak sombong dengan kecantikannya dia tidak merasa hebat dengan kecantikannya dia, akan tetapi dengan kecantikannya dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelebihannya itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mau menerima suami yang tua, suami yang jelek. Dia katakan situ, suamiku sabar menerima aku. Suamiku bersyukur mendapatkan istri seperti aku. Aku pun sabar mendapatkan suami seperti dia. Maka ketahuilah orang-orang yang sabar dan orang yang bersyukur di surga tempatnya. Ini yang perlu kita tiru. Yang perlu kita ambil hikmah. Terkadang kita ini mendapatkan kekurangan dari suami kita. Terkadang kita mendapatkan kekurangan dari istri kita atau suami kita. Kita udah ngeluh, kita udah ngamuk. Kita gak terima. Mana ajarannya Rasul kepada kita? Mana tarbiyahnya Islam kepada kita? Apakah itu yang diajarkan Islam ketika kita mendapatkan suami kita atau istri kita penuh dengan kekurangan, kita marah, kita nggak terima? Apakah itu yang diajarkan Islam? Nggak ada. Itu adalah ajaran-ajarannya orang-orang kafir. Orang Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini cerita yang bagus. Ketika dia mendapatkan kekurangan di dalam suaminya, dia selalu bersabar. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetap kembali kepada Allah. Maka jangan terlalu diambil pusing ketika ada pertengkaran, itu normal. Suami istri ada sedikit masalah itu bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang normal. Kok suami istri, adik kakak kadang-kadang. Ya, satu ayah, satu ibu, darahnya sama. Iya, mulai bayi, mulai kecil gabung bersama.
itu masih sering bertengkar. Yang satu darah, yang satu ayah, satu ibu itu sering kadang-kadang bertengkar, cekcok, salah paham. Apalagi suami istri orang lain. Maka ketika ada masalah, enggak itu ketika ada apa salah paham bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Toh juga orang lain, aku saja sama saudara, kita saja sama saudara masih ada kesalahpahaman kadang-kadang. Apalagi suami istri orang lain. Lantas yang perlu kita masalahkan, bagaimana langkah kita? Apa yang harus kita lakukan menghadapi itu? Apakah harus keras kepala? Apakah harus sampai bertengkar melawan suami istri? Enggak harus seperti itu. Ketika kita lihat suami kita lagi marah, kita sabar. Ketika kita lihat istri kita lagi marah, kita sabar. Mereka lagi egois, kita sabar. Ya, ini orang lagi keras, kita keras juga. Air pecah nanti. Saling memahami. Saling memahami. Berjalan, jadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saling memahami, saling terima. Ketika ada kekurangan di dalam keluarga, kita bersabar. Ketika ada kelebihan di dalam keluarga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling memahami, toleransi situ. Itu nanti akan datang kebahagiaan. Sabar, terus sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur. Orang kalau nggak sabar itu bahaya nanti. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di sini wasabr minal iman. Sabar termasuk daripada iman. Jadi katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bimanzilatir rasi minal jasad, ya. Sabar itu dengan iman itu seperti kepala, butuhnya badan ke kepala. Wala imana liman la sobrola. Ya. Dan dianggap orang tidak memiliki iman kalau dia tidak bersabar. Apakah bisa jasad berjalan di muka bumi ini tanpa kepala? Tidak bisa. Sebagaimana jasad kita, tubuh kita butuh kepada kepala, begitu juga kita berjalan di muka bumi Allah ini butuh kita dengan kesabaran. Tidak bisa kita berjalan di atas bumi Allah ini tanpa kesabaran, tidak bisa. Kita seorang hamba, kita makhluk, kita hina. Kita harus siap mendapatkan cobaan-cobaan. Iya. Bahkan ketika kita dicoba, kita bersabar, Allah makin cinta. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Sebetulnya kita ketika mendapatkan cobaan itu kita senang. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah cinta kepada satu hamba, Allah berikan cobaan kepada hamba itu. Artinya kalau Allah nggak cinta, nggak diberikan cobaan. Ketika kita mendapatkan masalah di dalam rumah, sebetulnya kita bersyukur, alhamdulillah, berarti Allah masih ingat kepada aku. Jangan ketika ada masalah dibesar-besarkan, malah ngamuk, malah teriak-teriak, tidak mendapatkan solusi. Malah membesarkan masalah. Yang aslinya masalah itu cuma 10, gara-gara dia tidak terima menjadi 20, menjadi besar. Akan tetapi ketika dia mendapatkan masalah, dia senyum, dia bersabar, masalah yang 10 akan menjadi 1 nanti. Bahkan akan hilang nanti. Terus bersabar. Ketika mendapatkan masalah, mendapatkan cobaan, alhamdulillah, ini berarti Allah masih ingat kepada aku. Berarti tandanya Allah cinta kepada aku. Ya Allah, nikmatnya hidupku ini. Selalu kembali kepada Allah. Dapat cobaan, kembali kepada Allah. Terus seperti itu. Berarti manusia itu butuh dengan sabar. Jalan di mana aja, di pondok, di pesantren, anak-anak bisa berhasil di pesantren kalau dia punya sabar ngantri, sabar dibangunkan, sabar suruh bersih-bersih kamar, sabar suruh khidmah, sabar suruh ngambil nasi, sabar belajar, sabar beramal, ya. Terus sabar. Sabarnya kuat, 90% bisa berhasil dari pondok.
Makanya butuh daripada kesabaran ini. Dan manusia yang bersabar dan bersyukur adalah yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, khoslatani, ada dua perkara. Man kanata fihi katabahullahu syakiran wa sabiran. Ada dua perkara. Barang siapa yang berada, yang memiliki dua perkara tersebut, maka Allah pasti akan menulis dia menjadi hamba yang sabar, menjadi hamba yang bersyukur. Saya ingin sabar. Saya ini pengen menjadikan hamba yang sabar. Saya ini kepengen jadikan hamba yang bersyukur. Gimana caranya? Ini dikasih cara sama Rasul. Kepengen jadi hamba yang bersabar dan bersyukur, dikasih cara sama Rasul. Ketika kita memiliki dua perkara ini kita miliki, insya Allah dipastikan kita menjadi hamba yang sabar dan bersyukur. Apa itu? Ya, wa man lam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Kalau kita nggak memiliki dua perkara tersebut, kita tidak dijadikan hamba yang sabar dan kita tidak dijadikan hamba yang bersyukur. Yang pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Ingat ya, kalau kita pengen jadi orang sabar harus memiliki dua yang pertama. Dua perkara harus kita miliki. Saya pengen jadi orang sabar dan bersyukur harus memiliki dua perkara. Yang pertama apa? Setiap kita melihat orang di masalah agama kita, ya, masalah agama ini, kita melihat orang yang lebih kita melihat orang yang lebih alim daripada kita melihat orang yang ibadahnya lebih banyak daripada kita lihat orang yang lebih Masya Allah daripada kita harus cinta kepada dia dan kita berusaha mengikuti dia. Itu syarat pertama. Lihat fulan. Kita nggak pernah tahajud. Ya orang itu sering tahajud. Jangan malah diomongin. Sok baik. Enggak. Wah, itu orang tahajud, saya enggak. Saya harus niru dia. Besok saya harus tahajud. Lihat teman kita tiap hari baca Al-Quran. Jangan malah diomongin, sok alim. Jangan. Mau jadi orang sabar apa enggak? Mau jadi orang yang bersyukur apa enggak? Sini kalau kita dianjurkan, kalau ketika kita lihat orang yang baik baca Al-Quran, kita harus ngikuti dia. Wah, Masya Allah, teman anak baca Quran terus. Anak harus bisa baca Al-Quran juga. Lihat temannya sedekah. Waduh, teman anak sedekah. Anak harus ngikuti sedekah. Lihat orang yang lebih baik di dalam masalah akhiratnya, dia harus senang dan dia harus ngikuti dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan di sini, fid dunyahu ila man huwa dunahu. Wa nadhara fid dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi. Kadaballahu syakiran wa sabiran. Dan ketika melihat masalah dunianya, jangan lihat orang yang lebih kaya dari kita. Kalau masalah dunia, jangan lihat orang yang lebih mampu dari kita. Nggak dianjurin itu. Di dalam masalah dunia kita dianjurin melihat orang yang di bawahnya kita. Kita punya mobil Avanza. Jangan lihat orang teman-teman yang mobilnya Innova. Kita lihat mobil Innova. Punya mobil Innova. Jangan lihat teman-teman kita yang mobilnya Filfire, mobilnya apa. Jangan. Tidak dianjurkan itu. Ketika kita punya mobil Innova, kita dianjurkan melihat orang yang di bawahnya kita. Orang lihat Avanza, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku anugerah sehingga aku bisa beli mobil Innova. Kalau kita punya mobil Avanza, jangan lihat teman kita yang mau punya mobil Innova. Lihat teman kita yang nggak punya mobil. Alhamdulillah ya Allah, aku punya mobil. Alhamdulillah ya Allah, aku punya mobil. Kalau kita nggak punya mobil, kita cuma punya motor. Jangan lihat teman kita yang punya mobil. Lihat teman kita yang nggak punya motor. Alhamdulillah itu teman saya masih pakai sepeda. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah berikan anugerah sehingga aku bisa punya motor. Kita nggak punya motor, kita punya sepeda. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan aku sepeda. Itu temanku nggak punya sepeda, kemana-mana dia jalan. Kita nggak punya sepeda, kita jalan kaki. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku kaki. Alhamdulillah aku masih bisa jalan. Itu kasihan temanku lumpuh. Terus itu lihat kepada orang yang di bawah kita.
Kita punya rumah. Jangan lihat teman kita yang rumahnya baik. Lihat teman kita yang rumahnya nggak mampu. Dikatakan di sini, apabila kita memiliki dua perkara ini, ya, yang pertama tadi di dalam masalah akhirat kita lihat orang teman kita lebih, masya Allah, lebih baik, kita senang dan kita selalu ngikutin dia. Oh, ini temanku baca Al-Quran, saya harus bisa baca Al-Quran. Temanku selalu sholat duha, saya harus bisa selalu sholat duha. Temanku sedekah, saya harus bisa sedekah. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua, kita harus lihat di dalam masalah dunia kita harus lihat orang-orang yang di bawah kita. Kalau terus itu kita berjalan seperti itu, pasti kita dimasukkan hamba-hamba yang bersabar, hamba-hamba yang bersyukur. Sabiron wa syakiron. Kita akan memiliki magom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya yang berbahaya. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu. Ya. Kalau ketika dia lihat di dalam masalah akhiratnya dia nggak lihat orang yang lebih daripada dia. Akan tetapi dia lihat orang yang di bawahnya dia. Dia sholat duha. Temennya nggak sholat duha, dilihat, ya dia nggak sholat duha. Dia nggak sholat duha, dia remeh. Aku nih sholat duha, aku lebih hebat daripada dia. Dia selalu masalah akhiratnya, dia lihat orang yang di bawahnya dia. Dia sedekah, temannya nggak sedekah, dia nggak sedekah, aku lebih afdol daripada dia. Terus seperti itu terus. Dan yang kedua, wa nadhara fid dunyahu ila man huwa fawqahu fa asafa ala ma fatahu. Di dalam masalah dunianya juga dia selalu melihat orang yang di atasnya dia. Ya Allah, mobilku Avanza, mobilnya dia Innova. Sungguh nikmat hidupnya temanku ini. Aduh, aku sedih. Aku telah kehilangan apa yang aku dapatkan. Aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Lihat rumah kita jelek, rumah teman kita bagus. Aduh, rumahnya teman saya kok bagus, rumahnya saya kok jelek. Aku tidak bisa mendapatkan itu. Aku sedih. Nah, kalau kita selalu seperti itu, maka tidak mungkin kita ditulis hamba-hamba yang bersabar, hamba-hamba yang syukur. Kalau kita tidak ditulis hamba-hamba yang sabar, kita tidak ditulis hamba-hamba yang bersyukur, akan sedih nanti. Susah hidupnya kita, perlu dengan masalah. Sumpah, terus keluar rumah sumpah. Lihat di dalam agama, kita lihat orang sholat, kita remehkan dia. Wah, aku lebih hebat, sholatku lebih banyak daripada dia. Oh, aku lebih hebat, ibadahku lebih banyak, sedekah aku lebih banyak. Aku selalu puasa Senin Kamis, dia nggak pernah puasa. Kita selalu ngeremehin. Dan kita lihat masalah dunia, kita lihat, aduh temanku ini hebat ya, dia punya ini, aku nggak punya. Terus, dia setiap hari dia sumpah. Itu orang-orang yang berjalan di atas bumi Allah, dia nggak mau sabar. Akhirnya kesedihan, kesusahan aja yang dia dapatkan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ayo mari kita warnai hidup kita. Jadikan diri kita manusia yang sabar, jadikan diri kita manusia yang selalu bersyukur. Di dalam masalah dunia, kita lihat orang yang di bawah kita. Di dalam masalah akhirat, kita lihat orang-orang yang di atas kita dan kita tiru dia. Terus jalani seperti itu, insya Allah kita akan selalu hidup di dunia ini selalu senang. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang bersabar, manusia-manusia yang bersyukur. Digampangkan kita oleh Allah untuk selalu bersabar dan untuk selalu bersyukur. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.